Ketika kita berbicara tentang dunia kerja, seringkali yang kita lihat hanyalah target, produktivitas, dan hasil. Padahal di balik semua itu, ada manusia dengan emosi, motivasi, dan keterbatasannya. Disinilah psikologi industri dan organisasi atau PIO memiliki peranan penting. Psikologi industri dan organisasi adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks kerja dan organisasi. PIO itu tidak hanya fokus pada bagaimana seseorang bekerja, tapi juga bagaimana individu berinteraksi dalam organisasi, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana lingkungan kerja mempengaruhi kesejahteraan psikologis karyawan. Selanjutnya adalah ruang lingkup psikologi industri dan organisasi. Yang pertama adalah proses rekrutmen dan seleksi. Psikologi industri ini membantu perusahaan merancang metode seleksi yang objektif dan adil, misalnya lewat tes psikologi, wawancara, ataupun asesmen. Yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Jadi melalui analisis kebutuhan pelatihan, psikolog industri itu dapat merancang program yang relevan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Kemudian ada penilaian kerja, di mana psikolog industri itu membuat sistem penilaian kinerja yang adil dan transparan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang keempat adalah motivasi dan kepuasan kerja. Jadi, faktor psikologis itu sangat mempengaruhi semangat kerja karyawan. Dan dengan memahami teori motivasi, seperti teorinya Maslow, perusahaan dapat menciptakan sistem penghargaan yang mendukung kepuasan kerja karyawan. Yang terakhir adalah kepemimpinan dan budaya organisasi, di mana psikolog industri itu membantu dalam mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang efektif serta membangun budaya organisasi yang positif. Nah, kepemimpinan yang tepat itu mampu meningkatkan loyalitas dan komitmen karyawan di perusahaan. Dan ada pula dampak psikologi industri terhadap kinerja perusahaan. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas kerja, kemudian mengurangi tingkat turnover dan absensi karyawan, kemudian ada menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan meningkatkan citra perusahaan sebagai tempat kerja yang sehat. Lalu ada sejarah psikologi industri dan organisasi. Ini awal mulanya tahun 1900-an, di mana tokoh seperti Hugo Munsterberg dan Walter Scott menggunakan prinsip psikologi untuk meningkatkan produktivitas dan seleksi karyawan. Kemudian dilanjut di Perang Dunia I dan II, ada tes seleksi, Army Alpha dan Beta yang digunakan untuk menempatkan tentara sesuai kemampuannya. Dan di era 1950 hingga 1970, ini ada teori Maslow tentang hierarki kebutuhan, dan Herzberg, dua faktor motivasi yang menjadi dasar memahami keseimbangan antara organisasi dan individu. Kemudian di era modern, yaitu 1980 hingga sekarang, PIO ini semakin kompleks, mencakup manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan, budaya organisasi, kesejahteraan karyawan, hingga isu global seperti keberagaman, teknologi, dan remote working. Kesimpulannya, psikologi industri dan organisasi ini penting untuk keberlangsungan bisnis modern. Jadi dengan memahami perilaku manusia di tempat kerja, perusahaan itu dapat mengelola sumber daya manusia secara efektif. Nah, penerapan prinsip psikologi dalam industri ini menjadi kebutuhan mendesak untuk meraih keunggulan yang kompetitif. Terima kasih.